Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya, amin. Nah teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Pada video kali ini gue mau ngebahas tentang infusan loss teman-teman, atau enggak infus yang kecepatan tiba-tiba udah habis. Nah kira-kira itu salah siapa teman-teman? Kalau menurut teman-teman sejawat, maksudnya kalau menurut perawat itu salah siapa? Kalau menurut orang awam itu salah siapa? Kalau menurut dokter itu salah siapa? Nah, kita bahas di sini ya. Jadi teman-teman, di sini gue pernah nemuin ya beberapa kejadian infusan loss dari gue PKL, gue kerja, ya kan, sampai gue udah nggak kerja. Maksudnya gue nggak jadi perawat ya. Udah kemarin sempat resign ya. Nah, jadi teman-teman, infus loss kira-kira salah siapa? Nah, jadi infus loss ini menurut gua nggak ada yang salah sih teman-teman. Kenapa? Pertama, dulu pernah ada kejadian kasus. Jadi si pasiennya marah. Jadi itu baru setengah jam infusan udah habis lagi, gitu. Dipanggil lah si perawat ini ke kasarnya ke manajemen lah ya. Gua nggak tahu lah manajemennya itu dokter atau apa. Gua nggak ngerti kenapa bisa loss, kan ini berbahaya. Pokoknya dia disidang sama dokter-dokter. Ini udah lama kejadian ya, ini gue diceritain gitu ya. Tapi ini kejadian nyata ya, ini gue diceritain. Dia dipanggil sama dokter, ini kenapa bisa loss ini gini. Ya pertama ya, kalau mau akurat tetesan infus itu pakainya siring pump, pakailah infus pump ya. Kenapa dia bisa loss? Pertama ya, kita nih, kalau gue pribadi sebagai perawat ya, gue udah sering banget yang namanya infus kecepatan lah netesnya, tiba-tiba lambat, tiba-tiba nggak jalan sama sekali. Pertama, posisi ya, kalau posisi pasiennya diem aja, itu infusan pasti stabil waktu kita atur. Tapi ketika dia bergerak, itu akan bisa jadi cepet banget infusannya, netesnya cepet, bahkan habisnya intinya cepet lah. Tapi kalau dia bergerak ya, bisa jadi kalau dia bergerak juga itu infusan malah nggak netes sama sekali gitu. Nah disitulah yang bisa menyebabkan miskom ya. Miskom dalam hal apa? Dalam hal ini kok infus kok malah cepet banget habis sih, nanti pasiennya gimana nih, nanti pasien saya sesek gimana nih. Ini perawatnya lah yang disalahin. Nah di sini gue mau ya berbagi aja ya, kalau teman-teman ada yang disalahin kayak gitu, teman-teman bisa jawab bagaimana ya. Iya, kita kasih tahu aja. Misalnya kalau kita dimarahin misalnya sama atasan, dipanggil manajemen, kalau infusan mau tepat ya pakailah infus pump, jangan salahkan perawat. Pertama, perawat itu ini beda ruangan, beda ini ya, beda kondisi ya, beda SDM ya. Tapi rata-rata setahu gua jumlah pasien itu selalu nggak sesuai dengan jumlah tenaga medis ya, setahu gua ya. Di beberapa rumah sakit yang gue lewatin kayak gitu, kecuali ICU mungkin ya. ICU, HCU itu kan ruang kasarnya ya ruangan tenang, maksudnya bukan tenang dalam artian gak gawat ya, justru pasien gawat semua. Tapi kan pasiennya itu aja udah dibatasi. Beda cerita kalau di ranap ya kan, atau nggak di UGD kayak gitu. Jadi kalau infus loss itu menurutku perawatnya nggak salah gitu. Tapi kan kalau ada yang nuntut gimana kan, ya udah berarti kan kita jawab aja apa adanya. Dan pasiennya pun harus tahu ya, ketika infus kalau begini lancar, kalau gini enggak. Dan kalau kita suruh Pak jangan bergerak-gerak mulu, itu nggak mungkin juga. Dan gue juga pernah jadi pasien ya, kali kita 8 jam tangan kita begini mulu kan nggak mungkin. Nah gitu. Belum kalau kita ke WC ya kan, infusnya jadi darahnya naik, terus kita taruh lagi tiba-tiba deres ya kan, kita tinggal terus ketekuk jadi deres darahnya, cairannya masuknya banyak. Nah gitu. Jadi infusan lo salah siapa? Ya teman-teman bisa jawab sendiri ya. Intinya kalau mau tepat, pasanglah infus pump gitu. Jadi menurut gua nggak ada yang salah kalau menurut gue pribadi. Nah kalau menurut teman-teman kira-kira salah siapa? Gitu ya. Mungkin itu aja dari gua. Semoga perawat makin maju, makin sukses. Teman sejawat gua semoga makin sejahtera. Amin ya. Udah gitu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.